Pemerintahan yang baik dan bersih. Rumusan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai pengertian, tujuan, pihak-pihak yang terlibat, prinsip, ciri-ciri, kunci keberhasilan, contoh singkat, dan kesimpulan. Pengertian dari good dan clean governance dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum ialah segala hal yang terkait dengan tindakan yang bersifat mengarah, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan secara khusus ialah perwujudan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara kepada masyarakat dan pemerintah yang berkeadaban melalui wujud pemerintah yang suci dan damai. Tujuan dari pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan Indonesia dan negara lain tentunya ingin memiliki sistem pemerintahan yang baik, sebab lewat sistem inilah kondisi negara bisa tetap aman, damai, dan tentram. Berikut adalah tujuan dari Good and Clean Governance. Yang pertama adalah terciptanya birokrasi yang bersih. Bersih di sini adalah bebas dari tindakan KKN mencakup korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu terciptanya birokrasi yang bekerja secara efisien. Maksudnya, membangun sistem pemerintahan yang baik juga bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bekerja secara efisien, efektif, dan juga produktif, sehingga mereka mampu memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Ketiga, membangun birokrasi yang bekerja transparan. Tujuan yang ketiga yaitu membangun birokrasi yang transparan sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Namun, pada aspek tertentu tetap melindungi informasi yang sifatnya rahasia dan bukan untuk dikonsumsi oleh publik. Yang keempat, menciptakan birokrasi yang melayani masyarakat. Maksudnya, semua layanan yang disediakan pemerintah harapannya bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Maka, membangun pemerintahan yang baik bertujuan untuk membuat birokrasi mempunyai kemampuan melayani masyarakat dengan prima. Tujuan yang terakhir yaitu menciptakan atau membangun birokrasi yang akuntabel, yakni memiliki tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan, sehingga tidak pernah mencari kambing hitam atas segala yang dilakukan. Pihak yang terlibat yaitu 1. Pemerintahan. Pemerintahan dalam hal ini sebagai lembaga eksekutif, maka pemerintah bisa mengatur dinamika politik dan menjalankan hukum yang telah dibuat sehingga dapat menimbulkan kondisi yang kondusif. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat adalah poin utama sebab objek dalam pemerintahan dan negara adalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus dapat aktif dalam interaksi sosial, interaksi ekonomi, dan berperan aktif dalam demokrasi. Dan yang ketiga, swasta. Pihak swasta berperan dalam menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat dalam sebuah daerah di sekelilingnya. Ketiganya tidak dapat berjalan sendiri, tetapi perlu sinergi bersama membangun hal tersebut. Dalam melaksanakan good and clean governance perlu memegang sejumlah prinsip agar bisa sukses. Di antaranya yaitu partisipasi. Setiap warga negara Indonesia memiliki suara atau peran di dalam pemerintah, sehingga punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan hukum. Aparat hukum atau penegak hukum bisa menjalankan tugasnya dengan baik dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, hak asasi manusia, dan Pancasila. Akuntabilitas. Kondisi di mana pemerintah bersama pihak terkait mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan. Daya tanggap. Memiliki kepekaan akan keadaan yang dinamis. Transparansi. Jaminan memperoleh kemudahan untuk mengakses informasi yang akurat dan bisa mengikuti alur proses tiap layanan dengan mudah. Kesetaraan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Wawasan ke depan. Mampu membangun daerah dan wilayah manapun agar bisa terus berkembang dari waktu ke waktu. Pengawasan.
melibatkan semua pihak termasuk masyarakat dan pihak swasta dalam menjalankan pemerintahan sehingga mereka berperan sebagai pengawas untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Efisiensi dan efektivitas. Pejabat dan aparat pemerintah mampu memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki agar mampu melayani masyarakat dengan efisien dan efektif. Ciri-ciri dari good dan clean governance. Yang pertama, sumber daya yang tersedia mampu dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kebutuhan masyarakat luas. Yang kedua, adanya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak manapun. 3. Adanya transparansi dalam menyajikan informasi. Apapun informasi yang sebaiknya memang harus dipublikasikan. 4. Memiliki visi yang strategis, sehingga untuk membangun pemerintahan yang baik bisa lebih mudah, cepat, dan juga tepat. 5. Pemerintah mampu menerima dan menampung setiap keluhan maupun kritik yang disampaikan masyarakat dan mencoba mengatasi masalah tersebut satu persatu dengan baik. 6. Memberikan perhatian kepada masyarakat yang kondisinya memang tidak berkecukupan dan paling lemah. Selanjutnya, faktor kunci keberhasilan. Dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, tingkat keberhasilan tentu dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor yang dimaksud antara lain, yang pertama, keadilan sosial, yang kedua, modernisasi birokrasi, yang ketiga, pemerintahan yang kuat, dan yang terakhir ialah pemerintahan yang akuntabel. Contoh singkat good and clean di Indonesia. Dalam menciptakan pemerintahan yang baik, banyak upaya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Prosesnya sendiri menurut catatan sejarah dimulai sejak era reformasi, sehingga ada beberapa contoh pemerintahan yang baik terlaksana di Indonesia. Misalnya, Presiden diatur masa jabatannya yang dulu bisa seumur hidup kini diberi batasan hingga 5 tahun dan maksimal 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden. Dan dibentuknya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang menanggulangi pelaku korupsi di pemerintahan baik daerah maupun pusat. Harapannya dengan adanya KPK, kasus korupsi di Indonesia menurun dan di masa mendatang generasi muda bahkan tidak mengenal apa itu korupsi. Dari video yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih hakikatnya adalah tugas kolektif bangsa, artinya tugas kita semua. Awalnya harus ada political will dari pemerintah untuk mewujudkan moralitas struktural, yaitu membenahi kinerja pemerintahan yang selama ini dianggap mengalami degradasi dengan patokan dan bagaimana ketentuan hukum. Kemudian, harus ada gerakan-gerakan budaya yang memberikan pemahaman dan pendidikan secara komprehensif tentang apa dan bagaimana pemerintah yang baik dan bersih itu seharusnya dikelola.